Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah horor dan misteri dari berbagai daerah. Setiap cerita akan membawa kalian ke dunia yang penuh ketegangan dan teka-teki. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Almira, seorang wanita muda yang penuh ambisi, telah lama merasa terperangkap dalam kehidupan yang serba kekurangan. Meski usahanya bekerja keras tak pernah terhenti, keadaan seakan tak pernah berpihak padanya. Setiap pagi ia terbangun lebih awal dari yang lain, mencoba bertahan hidup dengan cara yang terkadang membuatnya merasa lelah dan putus asa. Kehidupan sederhana di pinggiran kota, dengan gaji yang pas-pasan, tak mampu memenuhi keinginannya untuk hidup lebih baik. Keinginan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan itu semakin menekan hatinya, dan setiap malam ia merenung tentang bagaimana ia bisa mengubah nasibnya. Suatu malam yang dingin, di tengah kesendirian rumahnya yang sempit, Almira mendengar bisikan-bisikan samar yang masuk melalui celah-celah jendela. Bisikan itu datang dari mulut orang-orang yang telah lama ia dengar di pasar. Mereka berbicara tentang ritual pesugihan yang bisa mengubah nasib dalam semalam. Di suatu tempat yang jauh, di dalam hutan angker yang dianggap tabu oleh penduduk desa, terdapat seorang dukun tua yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan kekayaan kepada siapa saja yang berani mengikuti ritualnya. Namun, seperti yang selalu diingatkan orang, ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak selalu tampak jelas di awal. Hati Almira berdebar. Ia merasa seperti menemukan jalan keluar yang telah lama dicari-cari. Pikirannya yang penuh dengan keraguan pun bergejolak. Namun ambisinya yang besar untuk keluar dari kehidupan yang serba kekurangan mendorongnya untuk mengabaikan rasa takut. Ia harus mencoba, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Almira memutuskan untuk pergi ke hutan angker itu. Ia membawa sesajen berupa buah-buahan, bunga, dan sebatang dupa. Semua yang menurut cerita orang harus dibawa saat mengunjungi dukun pesugihan. Dengan langkah mantap, ia memasuki hutan yang gelap dan mencekam, diiringi suara serangga malam yang mengerikan. Semakin dalam ia melangkah, semakin tebal kabut yang menyelimuti sekitar, seolah menelan seluruh keberaniannya. Akhirnya, ia tiba di sebuah clearing, sebuah tempat terbuka yang terasa sepi dan misterius. Di tengah kegelapan yang hampir total, terdengar suara gemerisik daun yang bergerak seperti ditiup angin, namun tak ada angin di sekitar. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya. Sosok itu tampak tinggi dan kurus, dengan wajah yang tertutup oleh tudung hitam. Suara mengerikan, serupa bisikan angin, terdengar begitu jelas di telinganya. "Apa kau siap membayar harga untuk kekayaan?" Almira menggigit bibirnya, merasakan ketegangan yang mulai mengalir dalam nadinya. Tetapi tekadnya untuk mengubah hidupnya lebih besar daripada ketakutannya. "Ya," jawabnya tegas, meskipun hatinya berdebar tak karuan. Ia siap untuk melakukan apapun demi keluar dari kemiskinan. Sosok bayangan itu mengulurkan tangan, yang tak kasat mata tetapi terasa begitu nyata. Tiba-tiba, tangan tersebut menyentuh dahinya, seolah memberi tanda bahwa perjanjian telah dimulai. Dalam sekejap, suasana hutan yang gelap gulita berubah. Cahaya keemasan muncul dari udara sekitar, dan emas serta uang kertas jatuh bertebaran di sekelilingnya. Almira berdiri terpekur, matanya membelalak, melihat harta yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia miliki. Senyum lebar merekah di wajahnya. Ia tertawa bahagia, hampir terpingkal-pingkal melihat tumpukan uang yang memenuhi tanah di sekitarnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tidak ada lagi yang menghalangi impian besarnya. Almira merasa dirinya akhirnya mendapatkan apa yang layak ia miliki, kekayaan yang diinginkannya selama ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik kebahagiaannya, perjanjian ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada yang bisa ia bayangkan. Jiwa yang telah ia serahkan dalam kesepakatan ini bukanlah hal yang bisa ia kembalikan begitu saja. Ia tidak tahu bahwa ritual ini tidak hanya memberi kekayaan, tetapi juga mengikatnya dengan kekuatan yang gelap, kekuatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Almira menundukkan wajahnya, terbuai dalam kebahagiaan sesaat,
tak menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang yang ia kumpulkan, kehidupan yang damai dan jiwanya sendiri. Setelah malam itu, hidup Almira berubah secara drastis. Dalam waktu singkat, ia menjadi seorang wanita kaya raya. Semua yang dulu terasa jauh dari jangkauannya kini bisa ia miliki. Rumah mewah berdiri megah di kawasan elit, dengan taman yang luas dan kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari. Mobil-mobil mewah terparkir rapi di garasi, dan setiap keinginannya bisa dipenuhi dalam sekejap. Almira merasa seperti seorang ratu yang memerintah dunia kecilnya. Gaya hidup glamor, yang selama ini hanya menjadi impian, kini menjadi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Orang-orang di sekitarnya mulai mengagumi dan iri padanya. Mereka semua heran bagaimana seorang wanita seperti Almira, yang dulunya hanya seorang pekerja keras biasa, bisa mendadak mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Namun, di balik kemewahan itu, tak ada seorang pun yang tahu tentang rahasia kelam yang tersembunyi di balik kekayaannya. Semua yang ia miliki datang dengan harga yang tidak tampak di luar. Namun, kebahagiaan yang datang begitu cepat dan melimpah tidak bertahan lama. Mimpi buruk mulai menghantui Almira. Pada awalnya, ia hanya merasa lelah dan tertekan. Mungkin itu hanya efek dari terlalu banyak beraktivitas dan menjalani hidup yang penuh dengan pesta dan kemewahan. Tetapi, lama-kelamaan, gangguan-gangguan aneh mulai terjadi di sekitar rumahnya. Setiap malam, setelah ia selesai beristirahat dan memejamkan mata, Almira merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pada awalnya, hanya berupa perasaan tidak nyaman yang membuat bulu kuduknya merinding. Namun, lama-kelamaan, hal itu menjadi lebih nyata. Di setiap sudut kamarnya, sosok hitam itu mulai muncul. Sosok bayangan gelap yang berdiri tegak, tanpa bentuk yang jelas, hanya mata merah menyala yang memancarkan kebencian dan kegelapan. Suara bisikan yang mengerikan seringkali terdengar, memanggil namanya dengan lembut namun menakutkan. Almira, Almira. Suara itu bergema di dalam pikirannya, menghantui setiap langkahnya, tak memberi kesempatan bagi kedamaian untuk kembali. Almira mencoba mengabaikan semua itu, merasa seolah itu hanya gangguan dari tekanan mental yang ia alami. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Wajahnya yang semula cerah dan sehat kini perlahan berubah pucat. Mata yang dulunya bersinar kini tampak lesu dan tertekan, sementara tubuhnya semakin melemah. Kekuatan yang dulu ia rasakan ketika meraih segala impian materialistiknya kini mulai terkikis, digantikan oleh rasa takut yang semakin membelenggu dirinya. Setiap kali ia terbangun di tengah malam, ia merasa tubuhnya kedinginan, keringat dingin mengalir deras di dahi. Ia bisa merasakan sentuhan dingin yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang melayang di atasnya, mengikatnya dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Namun, meskipun semuanya semakin buruk, Almira terus menyangkal bahwa semua ini ada kaitannya dengan perjanjian yang ia buat di hutan angker itu. Ini hanya mimpi buruk, pikirnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku pasti terlalu lelah. Namun, mimpi buruk itu tak kunjung berhenti. Suatu malam, ketika pesta megah di rumahnya sedang berlangsung, Almira merasa ada yang aneh. Semua tamu tampak menikmati kemewahan yang dipamerkannya, tetapi ia sendiri tidak bisa menikmati malam itu dengan tenang. Sesuatu terasa sangat salah. Ketika ia sedang berbicara dengan beberapa teman dekatnya, tiba-tiba lampu-lampu di seluruh ruangan padam, mengaburkan suasana ceria yang semula ada. Keheningan yang aneh pun menggantung di udara, menyelimuti para tamu yang mulai panik. Beberapa detik kemudian, lampu-lampu kembali menyala, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Almira tergeletak di tengah ruangan. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak dengan tatapan kosong yang penuh ketakutan. Tangannya mencakar lantai, seolah berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat. Entah itu kekuatan atau bayangan gelap yang datang dari dunia yang tidak ia pahami. Tamu-tamu yang hadir di pesta itu berlarian ketakutan, berteriak panik melihat kondisi Almira yang tak bisa digambarkan. Namun, di mata Almira, segala sesuatu sudah terlambat. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang datang begitu cepat harus dibayar dengan cara yang mengerikan. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kekayaan material. Ia baru menyadari
Terlalu terlambat, bahwa perjanjian yang ia buat di hutan angker itu telah mengikatnya pada sesuatu yang jauh lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan. Almira, yang semula merasa tak terkalahkan dengan segala kekayaan yang ia miliki, kini terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang terus mengejarnya, tak memberi kesempatan baginya untuk melarikan diri. Kematian Almira tetap menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh pihak berwajib. Dokter yang memeriksa tubuhnya tidak menemukan penyebab pasti kematiannya. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda keracunan, dan tubuhnya tampak seperti tidak tersentuh oleh waktu. Semua orang yang mencoba mencari penjelasan hanya bisa menggelengkan kepala. Namun, meskipun bukti ilmiah tidak ada, orang-orang di desa yakin bahwa kematian Almira bukanlah sebuah kecelakaan biasa. Mereka percaya bahwa ia telah menjadi korban dari kutukan yang datang akibat perjanjian pesugihan yang ia lakukan di hutan angker. Setelah berita tentang kematiannya tersebar, pemakaman Almira hanya dihadiri oleh sedikit orang. Mereka yang datang hanyalah anggota keluarga terdekat, dan bahkan itu pun dengan rasa takut yang menyelubungi hati mereka. Banyak yang enggan datang, khawatir bahwa mereka akan terkena nasib buruk yang sama seperti Almira. Mereka percaya bahwa kutukan pesugihan itu tidak hanya mengincar si penerima kekayaan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Setiap langkah yang diambil Almira telah meninggalkan jejak kegelapan yang tak bisa dihapuskan, dan mereka yang terlibat dalam kehidupan Almira akan merasakan akibatnya. Namun, yang paling menakutkan adalah apa yang terjadi setelah pemakamannya. Seiring berjalannya waktu, semua kekayaan yang dimiliki Almira, rumah mewah, mobil, dan tumpukan uang yang pernah memenuhi hidupnya, lenyap tanpa jejak. Rumahnya yang megah dan dulu berdiri kokoh di kawasan elit kini roboh, menjadi reruntuhan yang tak terurus. Uang yang pernah berjatuhan di sekitarnya kini menghilang, tak meninggalkan sedikit pun. Bahkan keluarga terdekatnya yang dulu menikmati kemewahan yang didapatkan dari Almira kini kembali ke keadaan semula, kemiskinan yang mereka rasakan sebelum Almira mendapatkan kekayaannya. Mereka yang dulu merasa terberkati dengan keberhasilan Almira merasakan bahwa hidup mereka kini dihadapkan pada kemalangan yang tak terhindarkan. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi mereka semua merasa bahwa kekayaan itu datang dengan harga yang terlalu mahal, sesuatu yang harus mereka bayar dengan kehilangan segalanya. Sementara itu, di hutan angker, tempat di mana Almira pernah melakukan ritual yang mengubah hidupnya, suasana semakin mencekam. Setiap malam, suara tangisan terdengar menggema di tengah kesunyian hutan. Suara itu terdengar seperti ratapan seorang wanita yang sedang kesakitan, menangis tanpa henti. Beberapa orang yang berani melewati daerah itu pada malam hari mengaku mendengar tangisan tersebut, dan beberapa bahkan melaporkan bahwa mereka melihat sosok wanita berpakaian mewah, namun dengan wajah yang penuh penderitaan. Sosok itu menangis darah, dan bibirnya terkatup erat seperti berbisik, "Aku ingin lebih banyak." Tak ada yang berani mendekat untuk memastikan apakah sosok itu benar-benar Almira, atau hanya sebuah legenda yang berkembang seiring waktu. Namun, yang jelas, kisahnya mulai menyebar ke setiap sudut desa. Mereka yang dulu tergoda oleh janji kekayaan instan kini takut untuk bahkan mendekati hutan angker. Para penduduk yang masih hidup dan mengetahui kisah Almira menjadi lebih berhati-hati. Mereka yang pernah mendengar cerita tentang ritual pesugihan mulai menjauhi tempat-tempat yang dipercaya dapat membawa mereka kepada jalan pintas menuju kekayaan. Mereka menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar atas kekayaan yang datang dengan cara terlarang. Kisah Almira akhirnya berubah menjadi legenda yang menakutkan. Cerita tentangnya beredar dari mulut ke mulut, menjadi peringatan bagi mereka yang terobsesi dengan kemewahan. Orang-orang mulai sadar bahwa pesugihan, meskipun menjanjikan kekayaan dalam sekejap, selalu menuntut bayaran. Bayaran yang seringkali tidak dapat dibayar dengan uang atau harta, melainkan dengan jiwa yang tak bisa ditebus kembali. Mereka yang terpesona oleh godaan kekayaan yang datang dengan cara ilegal hanya akan menemukan kehancuran, karena pada akhirnya, kemewahan yang didapatkan dengan cara yang salah akan membawa malapetaka. Almira, yang semula tampak tak terkalahkan dengan kekayaan yang ia raih, kini menjadi simbol dari peringatan yang tak pernah bisa dilupakan. Kematian dan kutukannya menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa kekayaan yang datang dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa pesugihan selalu memiliki harga yang tak terelakkan.